Halo para pembelajar yang fokus dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebuka semacam buku panduan dari seorang detektif cyber sejati di ekosistem AWS. Kita akan membedah salah satu alat paling esensial buat persenjataan keamanan cloud Anda, yes, Amazon Inspector. Materi ini kita ambil langsung dari lembar contekan populer keluaran Tutorials Dojo. Jadi kalau Anda lagi siap-siap buat ujian AWS Certified Security Specialty atau sekedar pengen mastiin arsitektur cloud Anda nggak punya celah tersembunyi, Anda ada di tempat yang tepat. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah workload AWS Anda secara diam-diam terekspos ke internet? Ini resiko nyata loh kalau Anda cuma ngandelin pemindaian keamanan manual. Coba bayangin, Anda punya rumah mewah dengan puluhan pintu. Terus Anda cuma ngecek kuncinya sebulan sekali. Gimana kalau tiba-tiba ada yang biarin pintu garasi kebuka lebar di hari Selasa? Bahaya banget kan? Taruhannya terlalu tinggi. Apalagi kalau kita ngomongin data sensitif perusahaan. Keamanan sejati itu butuh pengawasan yang terus-menerus. Di sesi kali ini, ada 5 poin utama di agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu dengan Amazon Inspector. Kedua, kita bedah konsep inti dan temuannya. Ketiga, kita masuk ke 4 mesin pemindai. Keempat, kita bahas rincian biaya. Dan terakhir, kelima, gimana caranya alat ini bisa melesatkan karir cloud Anda. Kita masuk ke bagian pertama, mengenal Amazon Inspector, sang detektif cyber yang nggak kenal lelah. Secara definisi, Amazon Inspector ini adalah layanan manajemen kerentanan otomatis yang terus-menerus memindai workload AWS Anda dari kerentanan software dan exposure jaringan yang nggak disengaja. Garis bawahi kata otomatis dan terus-menerus di sini ya, ini bukan scanner yang cuma Anda jalanin manual setahun sekali pas lagi ada audit. Enggak, ini sistem yang selalu hidup. Begitu ada resource baru yang dibuat, dia langsung otomatis mendeteksi dan memindai. Evolusi alat ini sebenarnya menarik banget. Kalau Anda pernah belajar AWS beberapa tahun lalu, mungkin Anda ingat sama Amazon Inspector klasik. Nah, si klasik ini ibarat satpam tradisional, agak kaku dan lumayan ribet karena harus install agen custom sana-sini. Tapi, inspektor yang baru udah jauh berubah. Dia jalan terus, serba otomatis, dan langsung terintegrasi dengan mulus ke AWS Organizations buat tata kelola terpusat di semua akun Anda. Detektif yang satu ini benar-benar nggak pernah tidur. Lanjut ke bagian kedua, konsep inti dan temuan. Di sini kita bakal menganalisis barang buktinya. Di terminologi AWS, barang bukti ini kita sebut temuan atau findings, yaitu potensi masalah keamanan yang dideteksi sama inspektor. Nah, ada satu hal penting nih. Kalau sebuah resource, misalnya instansi EC2, itu dihapus atau dimatikan, temuannya memang akan ditutup, tapi datanya bakal tetap disimpan selama 3 hari. Ini fakta kecil yang sering banget, sekali lagi, sering banget ngejebak orang di ujian sertifikasi. Jadi pastiin angka 3 hari ini nempel terus sih di ingatan Anda. Tentunya, nggak semua temuan itu bikin panik ya. Detektif kita mengklasifikasikan bukti dari tingkat informasional sampai ke tingkat kritis. Kalau ada ancaman yang sifatnya langsung membahayakan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan sistem Anda, inspektor bakal ngebunyiin alarm tingkat kritis atau tinggi. Sebaliknya, kalau tingkatannya informasional, itu biasanya cuma soal detail konfigurasi aja. Bagus buat diketahui, tapi nggak perlu sampai bikin Anda keringat dingin. Salah satu fitur paling mematikan dari inspektor ini adalah analisis exposure jaringan. Dia secara pintar ngecek apakah instansi EC2 Anda tanpa sadar kebuka ke dunia luar lewat Internet Gateways, koneksi VPC peering, atau VPN. Dia bahkan bakal ngasih tahu kalau ada security groups yang terlalu longgar atau access control lists yang salah konfigurasi. Ibaratnya dia lagi memetakan setiap pintu belakang yang berpotensi dibobol sama peretas. Keren kan? Oke, bagian ketiga, 4 mesin pemindai, alias rute patroli sang detektif. Mesin pertama fokusnya ke instance EC2, dan ini krusial banget buat ujian. Di sini ada 2 mode. Mode berbasis agen, yang sekarang udah nggak pakai agen inspektor khusus lagi, melainkan pakai agen AWS Systems Manager atau SSM, sangat efisien. Tapi gimana kalau Anda punya instance lama, atau instance yang sangat dibatasi, sampai nggak bisa dipasangi agen? Nah, pakai mode tanpa agen. Inspektor cukup ngambil snapshot dari volume EBS yang terhubung, terus menganalisis snapshot itu tanpa nyentuh OS instansi yang lagi jalan sama sekali. Cerdas banget ya. Rute patroli kedua masuk ke ranah kontainer, yaitu Amazon Elastic Container Registry atau ECR. Pemindaiannya terjadi 2 tahap. Pertama, on push, yang langsung otomatis jalan sepersekian detik setelah image kontainer Anda didorong masuk ke registry. Kedua, pemindaian berkelanjutan. Dia bakal terus-terusan memantau image lama setiap kali ada kerentanan baru di basis data global AWS. Jadi, kontainer Anda bakal tetap aman walau udah berbulan-bulan nggak Anda otak-atik.
Patroli ketiga masuk ke dunia serverless AWS Lambda. Inspektor nggak cuma ngecek luarnya aja loh, dia pakai pendekatan dua lapis. Pemindaian standar bakal ngecek dependensi aplikasi, kayak paket pip di Python, nyari tahu ada pustaka yang rentan nggak. Terus yang lebih ngeri lagi, pemindaian kode. Dia bakal ngebongkar kode custom Anda buat nyari kelemahan injeksi data atau password rahasia yang mungkin nggak sengaja tertinggal di dalam kode. Dan rute patroli keempat adalah kepatuhan. Mesin inspektor mastiin konfigurasi Anda udah sejalan sama standar industri lewat CIS benchmarks. Apakah OS Anda udah dikonfigurasi sesuai panduan ketat dari Center for Internet Security? Nah, inspektor bakal ngejalanin penilaian ini sesuai permintaan atau dijadwalin secara rutin, biar Anda selalu siap kalau sewaktu-waktu ada audit. Masuk ke bagian keempat, rincian biaya. Seberapa mahal sih biaya jasa detektif ini? Harga layanannya bervariasi tergantung target patrolinya. Buat S2, metode tanpa agen harganya sedikit lebih mahal, sekitar $1.75 per bulan, dibanding metode agen yang $1.25. Kenapa? Karena AWS butuh memproses snapshot EBS di background. Buat Lambda, Anda bayar 30 sen untuk pemindaian standar, dan 60 sen kalau ngaktifin pemindahan kode mendalam. Memahami metrik biaya ini penting banget. Ini yang ngebedain Anda dari sekedar tahu teori, jadi arsitek cloud sejati yang juga peduli sama efisiensi anggaran perusahaan. Akhirnya, bagian kelima, melesatkan karir cloud Anda. Ini dia hadiah utama kita. Coba perhatikan angka ini, $150.000. Ini bukan fiksi loh. Berdasarkan tren industri saat ini, insinyur cloud yang jago soal keamanan kompleks dan punya sertifikasi prestisius kayak AWS Certified Security Specialty benar-benar bisa menembus gaji tahunan setinggi itu. Perusahaan di seluruh dunia lagi sibuk mindahin data kritis mereka ke cloud dan mereka butuh banget tenaga ahli yang tahu persis gimana cara menguncinya. Tapi jujur aja, sekedar paham konsep seringnya nggak cukup buat nembus ujian yang susah. Disinilah Anda butuh sumber daya yang terstruktur. Seperti yang disebut di referensi kita hari ini, platform kayak Tutorials Dojo udah ngebantu lebih dari 200.000 siswa pakai cheat sheets dan ujian praktek mereka. Hasilnya, tingkat kelulusan mencapai 95–98%. Latihan pakai skenario nyata itu ibarat jembatan yang ngehubungin antara sekedar tahu teori sama benar-benar lulus sertifikasi. Ada satu testimoni menarik nih dari SM Shoaib. Dia bilang ujian praktek dan cheat sheets-nya bantu banget buat dia capai skor 95,8% di percobaan pertama. Dia bahkan bilang ini uang $14 terbaik yang pernah dia keluarin. Artinya apa? Punya materi yang fokus, di mana hal-hal detail kayak bedanya metode agen dan tanpa agen, atau periode retensi 3 hari ditekankan dengan jelas, itu bakal bikin perbedaan yang sangat masif buat rasa percaya diri dan hasil ujian Anda. Nah, sekarang Anda udah tahu alatnya, udah paham juga taruhannya. Pertanyaannya, apakah Anda siap buat lulus ujian? Di dunia nyata, celah keamanan nggak akan nunggu sampai Anda siap. Jadi, mau biarin arsitektur Anda tetap rentan, atau Anda siap mengunci setiap pintu dan menaklukkan ujian sertifikasi itu? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai juga di sesi bedah materi selanjutnya, dan tetaplah waspada.